people, welcome back to the Moran Experience with me Tisa Masih. Nah, kali ini spesial sekali ya, yang waktunya sulit untuk didapatkan ya, tapi bisa ada di sini. Thank you so much ini buat Mas Faiz. Oke. Mas Faiz, apa kabar? Kabar baik, Kabar baik, alhamdulillah ya. Senang sekali nih ya kita bisa lihat Mas Faiz dan ngobrol-ngobrol singkat nih di tengah kesibukannya Mas Faiz nih. Karena banyak yang request juga nih dan penasaran mungkin ya dengan pengalaman hidup Mas Faiz nih yang super tenar. Ini kan kita bincang-bincangnya yang inspiratif Mas Faiz. Pastinya kalau orang sudah di atas itu semua cuma mau lihat sudah sukses, sudah berada di atas. Tapi orang kan tidak tahu proses dan perjuangannya nih ya Mas Faiz. Nah, kita mau ngobrol sejenak nih ya. Mas Faiz tuh sebenarnya pertama kali itu di Palu itu tahun berapa awal datang ke Palu? Kalau di Palu saya di 2006. 2006 Januari. Oh, Januari 2006 sampai bulannya pun diingat ya Mas Faiz? Pasti ingat. Oke. Habis tahun baru, setelah tahun baru ke Palu. Langsung caw ke Palu. Oke. Itu saya kayaknya masih SD deh. Aduh. Pas di Palu itu pertama lihat Palu di gimana? Apakah sudah turun salju atau? Sudah turun salju ya? Sudah turun salju apa? Jadi memang dulu waktu habis SMA, kan saya sempat kerja di Malang. Tapi sebelumnya itu memang saya berapa kali saya daftar polisi. Daftar polisi, tapi gagal terus kan waktu itu. Akhirnya saya kerja di Malang di salah satu restoran. Terus ibu saya tawarkan, kesempatan di Palu itu banyak loh. Akhirnya saya ikut orang di sini. Gitu. Seperti itu. I see. Berarti Mas Faiz datang ke Palu ikut orang dulu. Ikut orang. Nah, itu tuh banyak yang nggak tahu nih behind the scene-nya kan. Terus Mas Faiz setelah itu daftar dari Palu. Ya, jadi waktu itu ikut orang, ya kebetulan ya mau dibilang keluarga juga, bukan keluarga juga, tapi kenal dekat lah, kayak gitu. Nah, saya bantu-bantu bersih-bersih di rumahnya beliau. Baik, gitu. wow. Sambil saya latihan, lari, latihan tes apa semua. 6 bulan di sini saya mendaftar, alhamdulillah saya diterima. Waduh, luar biasa. Jadi itu ya pertama ikut orang bersih-bersih. Ya. Jadi buat anak-anak muda nih ya, jangan malas-malas tuh bersih-bersih ya. Diawali dengan kerajinan. Tiap pagi saya cuci piring. Tiap pagi saya masak sama yang orang saya ikuti itu. Terus juga saya antar anak sekolah. Wah. Gitu. Luar biasa nih Mas Faiz. Kita banyak yang nggak tahu pastikan ceritanya nih ya. Akhirnya waktu itu tes, alhamdulillah lolos kan? Kayak gitu. Akhirnya lulus menjalani karir sebagai Polri ya. Karena waktu itu peluangnya di Palu sangat luar biasa. Ya udah kita terima, jalani jadi polisi di sini. Tahun 2007 sudah mulai dapat SK aktif. Akhirnya kita tugas seperti itu. Tugasnya berarti tetap daerah sini ya? Iya, di Sulawesi Tengah. Sudah ikut ke Morowali, Toli-Toli. Kita bantuan kerja operasional. Di Poso juga sudah. Kayak gitu-gitulah sudah. Alhamdulillah sudah di Sulawesi Tengah sudah semua. Keliling-keliling ya? Keliling-keliling sudah. Waduh, tapi masih suka sering balik. Nah, ini saya juga penasaran nih, Mas Faiz ini sebenarnya asalnya dari mana sebelum ke Palu? Saya dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Sebuah kota kecil di sana, kota pensiunan kalau orang bilang. Betul. Jadi betul, tenang. Aku pernah ke sana, Mas. Mau ke Semarang dekat, mau ke Jogja juga dekat. Betul. Kayak gitu. Nah, akhirnya ya sekarang kota yang paling nyaman menurut saya adalah Kota Palu. Nggak tahu ya, maksudnya kalau di Palu ini sangat luar biasa. Maksudnya mau kemana-mana, janjian dengan teman, 10 menit lagi ya, tunggu ya. Bisa. Iya, betul. Kalau di Jakarta, jangan. sudah terjadwal memang dari 1 minggu sebelumnya saya besok kesini, jadi sudah bawa pakaian di mobil, sudah bawa baju ini, bawa sepatunya dan sebagainya. Kalau di Palu, it's enjoy. Mau ke bandara dekat. Betul. Jemput tadi di bandara ya. Jemput 5 menit lagi. Pesawat turun baru kita jemput. Betul. Bahkan dulu ya Mas
Mas Faiz, zaman saya kecil tuh orang tuh kan penerbangan cuma 1 kali sehari. Ya. Kita itu ngeliatin dulu, oh pesawatnya udah datang nih baru ke Baru airport jemput. karena kita udah lihat pesawatnya. Pelabuhan juga dekat. Betul, pelabuhan Mall juga dekat. dekat. Mall dekat. Makanan enak-enak. Makanan Apalagi oke semua. di tempatnya Mas Faiz nih. Oh, my favorite tuh sambel-sambel. Enak banget pokoknya. Nah, Mas Faiz, berarti sudah berapa tahun totalnya di Palu ya? Kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Itu kalau anak sudah Sudah remaja mulai- sudah ya. lewat tuh. Semua dikasih kawin. Sama dikasih kawin. Sama dilamar. Oke deh. Nah, Mas Faiz, kemarin tadi kan sudah sempat spill nih, Oke. sempat kerja di kulineri waktu di Malang. Waktu di Malang. Nah, itu berapa lama tuh, Mas? Kurang lebih 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Nah di situ tempat belajar waktu itu. Nah, Ya sama dari waiters, heeh. jadi pembersih meja, terus kita delivery order juga waktu itu, terus juga jadi juicer juga. Akhirnya saya jadi asisten koki waktu itu. Oh, asisten. Asisten chef. koki, dimarah-marah tiap hari sama kokinya. Iya, biasa kan Ya kalau nggak masalah chefnya gitu ini kan. ya. Jadi tekanan-tekanan di tempat kerja, tekanan-tekanan waktu grand opening itu sudah saya udah dapatkan. biasa, udah pernah Sudah pengalaman. dapatkan. Nah Heeh. itu makanya di bisnis pun juga seperti itu. Jadi tinggal saya mengulang lagi. Oh, wah. Tinggal recall aja. Iya, Nah, tinggal recall seperti karena itu. udah pernah Iya, dilewati. orang kan enggak tahu. Betul, betul. Kalau kita sudah menjalani semuanya. Betul, sudah dari awal orang tahu langsung jadi bisnis owner, Iya. padahal tidak tahu sudah menjalani bahkan dari bersih. Orang nggak tahu bahwa dulu karena kita takut besok ketinggalan masuk waktunya jam kerjanya tidur di situ. Kan Nah, nggak tahu. sampai lembur sampai tidur Sampai lembur di sampai situ tidur di situ. loh. Dan itu harus dipastikan pakai baju yang sama. Jadi harus kita cuci Heeh. karena kaosku waktu masih satu. Heeh, seragamnya Dicuci, baru satu. diperas, taruh kipas angin. pakai lagi besoknya. Pakai lagi besoknya. Itu kan maksudnya itu kalau menurut saya hal-hal pembelajaran yang menarik lah ya. Betul, Sangat-sangat betul. luar biasa itu. Sangat luar biasa memang ya. Kalau mau di atas harus melewati dulu prosesnya Harus dilewati ya, dulu Mas Faiz. proses. Nah, Mas Faiz, akhirnya Mas Faiz kan jadi business owner kuliner nih ya, yang wah sudah banyak yang tahu lah dan banyak yang suka gitu menu-menunya. Terus Mas Faiz awal merintisnya ini kapan dan bagaimana? Coba kok Iya. bisa terpikir nih buat itu perantau datang ke Iya. Palu ya, kerja ikut orang dulu, terus bisa punya ide-ide cemerlang untuk bangun bisnisnya sendiri gitu dengan kuliner. Coba Mas Nah, Faiz. jadi kan memang waktu itu kebutuhan ya. Kebutuhannya adalah saya sama adik saya dulu di sini. Adik saya juga pengen daftar polisi waktu itu. Oke. Akhirnya sudah jadi juga polisi. Oke. Nah, tapi waktu itu dibilang ekonomi kita dapat gaji dari polisi juga sangat luar biasa. Tetapi karena kesalahan pengelolaan keuangan, Iya, ya, biasa kita anak teman-teman, muda. Ya, kita pengen beli motor cepat, kita pengen beli apa-apa cepat. Akhirnya apa? Ya kita gadekan kita punya SK ya SK. waktu itu. Akhirnya apa? Gaji kita tinggal berapa persen daripada total keseluruhan. Yang diterima Yang ya. gitu. per Akhirnya bulan. ya kita mikir, nah ini kalau terus-menerus begini, karena kesalahan saya sendiri waktu itu. Nah kita ambil SK, ambil uang bank dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan, oke, saya karena kebutuhan saya buka Mas Joko. Ah iya Mas iya, aku Joko. tahu aku pelanggan dari Ya. awal Mas Jokonya Mas Nah Faiz. itu tahun 2010. 2010 saya masih ya. tugas juga. Saya atur waktu bagaimana caranya tidak mengganggu tugas saya waktu itu. Oke. Saya pagi itu jam 5:30 itu sudah ke pasar. Itu dilakukan sendiri. Sendiri waktu itu ke pasar. Adik saya nungguin juga ya kan, bantu saya. Akhirnya saya kan orangnya kan kadang-kadang saya bukan tidak sabar tapi saya maunya gercep gitu kan. Saya tidak mau juga saya dikekang oleh waktu gitu kan. Akhirnya apa? Saya rekrut karyawan. Oke. Ketika rekrut karyawan dapat dua orang dari kampung kan, dari daerah ikut kerja sama kita dengan gaji waktu itu satu orang kalau nggak salah 500.000. Oke. Mulailah itu mulai nah itu mulai bertumbuh terus kayak gitu. 2010 itu. 2010 awal mulai ya, itu pun masih aktif bekerja, terus setelah Iya. itu pulang pulang masak gitu. masak, buka usahanya. Jadi memang segala sesuatu itu tidak langsung mudah ya diraih, Ya, butuh pengorbanan. memang waktu itu karena kebutuhan ya, bukan karena saya punya keahlian waktu itu enggak lah ya. Oke. Tapi kebetulan saya bisa masak, jadi ya itu saya
itu yang saya lakukan kayak gitu. Sudah kurang lebih 14 tahun. 14 tahun 14 itu tahun. bisnis itu kalau saya itu ya yang dengar di atas dia harus berdiri di atas 5 tahun. Kalau Betul. dia sudah 5 tahun ke atas dia udah stabil Sudah. dan lebih apa untuk kedepannya gitu. Ya. Kalau masih 5 tahun di bawah itu masih banyak Ya. perjuangan coba-cobanya Ya, biasanya ya Mas sama Faiz. dengan seorang bayi kan. Seorang bayi itu kalau masih balita kan perlu disuapin, Betul. perlu diurus, perlu dimandikan. Sama dengan bisnis seperti itu. Nah sekarang tantangannya kita sendiri ya mungkin lain lagi. Bagaimana itu bisnisnya itu bisa cepat Pengembangan, bertumbuh lebih cepat iya. lagi. Sama juga mungkin kalau manusia di umur 14 tahun sudah mulai masuk SMA, ya kan sudah kita pikirkan bagaimana nanti kuliahnya, Iya, mau jurusannya kuliah apa, semua. Betul, setuju. Wow, jadi Mas Faiz kalau boleh tahu nih ya, sekarang Mas Faiz sudah punya berapa cabang ini usahanya nih? Sekarang kita sudah mulai 4 cabang lagi, 4 3 di cabang. Palu, 1 di Makassar. Nah, Oh, ada di Makassar, Iya. makanya bolak-balik ya Mas Faiz? Bolak-balik. Oh gitu. tapi kan sebenarnya kita sebelum Covid dan sebelum gempa, kita sampai di 6 cabang waktu di Palu. Oke. Di Palu 6 cabang 6 waktu cabang itu. di Palu ya? Yes. Karena memang Covid lumayan ini untuk Ya, gempa dan Covid. pengusaha-pengusaha Jadi ada ya. beberapa tempat kita yang terdampak dan akhirnya kita tidak lanjutkan untuk sewa lagi. Ada yang rusak di belakangnya, ada yang ini apa semua kayak gitu. Iya. Oke, wow itu luar biasa loh 14 tahun, 14 tahun. usahanya dan sudah punya 4 cabang, udah sampai 6 cabang kemarin dan juga ada di luar Sulawesi Tengah bahkan. Wah keren sekali, kita tepuk tangan dulu dong. Mas Faiz ini salah satu pengusaha kebanggaan Sulteng ya, makanya Mas Faiz itu selalu low profile loh. Dimanapun kita ketemu selalu hello. Bahkan mungkin kadang Mas Faiz juga lupa ini siapa, betul Iya. tidak? Ini siapa Pokoknya ya? Mas Faiz. Siap saja. Memang low profile itu banget. Aduh. Dan Mas Faiz hobi apa nih sekarang akhir-akhir ini Mas Faiz? Kalau hobi sebenarnya, hobi utama sebenarnya makan sebenarnya. Sama aku juga. Masak ya, masak. Jadi masak, alhamdulillah sekarang sudah punya hobi olahraga. Nah kita juga gabung di beberapa komunitas lari. Nah itu yang membuat saya ya alhamdulillah terselamatkan gitu. Ya kalau dulu kan hanya fokus masak makan, sekarang ada penyeimbangnya, pembakarannya. ada pembakarannya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ketemu saya pasti di tempat lari kayak gitu, event-event lari di Care Free Day, terus Iya, juga di betul. tempat-tempat olahraga, nah seperti itu. Oke, jadi hobi salah satu sekarang yang bertambah olahraga, Betul, yang yaitu pertama lari itu ya. olahraga. Nah, kemarin kita ini nih pemecah rekor pembuat trail run pertama nih ya, Mas Faiz. Oke, Mas Faiz kan sebagai pendatang ini ya, tapi Oke. tiba-tiba sudah punya banyak kolega, koneksi di mana-mana di Sulteng Yes. ini. Kasih tips dan trik dong biar bisa mudah bergaul, disenangi banyak orang seperti itu. Coba Mas, kira-kira apa yang harus ada di kita ini biar bisa seperti Sebenarnya Mas sih Faiz? kita hanya perlu jadi orang yang selalu oke aja. Kalau oke aja, maksudnya selalu menerima orang gitu kan. Iya. Kita tidak juga istilahnya kita blocking orang gitu, ya kan? Mas Faiz itu punya foto untuk flyernya, untuk sosmednya itu di usaha kulinernya itu sangat eye catching loh. Itu nggak mudah, jadi pakai topi chef terus ini Mas Faiz ada, ya. ya, ada. Itu tuh dengan Ya. ketawanya yang seru sekali Ya, tuh. ya. Itu tuh eye catching, menurutku itu good marketing sekali ya sebagai orang Ya. yang komunikasi dan belajar marketing communication ya. Yes. Itu tuh good sekali. Yang mau belajar silakan hubungi saya. Hei, so boleh buka kelas Mas Faiz. Saya so tahu nih Mas Faiz ini bagus diundang untuk ini loh bisnis, untuk di Yes. program yang bisnis karena ada orang punya usaha itu biasanya turunan dari orang tuanya punya, dia Betul. tinggal teruskan. Tapi kan yang memulai dari nol ini perlu untuk orang-orang Yes. tahu bagaimana sih punya jiwa pantang menyerah, kerja keras itu kan tidak dilihat Betul. dari apa yang sudah Mas Faiz lalui gitu. Tapi kan harus belajar juga. Jadi Nah teman-teman itu Ya. never stop learning ya. belajar. Jadi ketika saya mau meningkatkan penjualan, saya harus belajar marketing. Di mana ada kelas marketing, misalnya di Jakarta ke Bandung, saya ikut kelasnya gitu. Mau belajar terkait efisiensi produksi, saya harus ke Bandung. Kemarin juga saya ikut 3 hari. Bagaimana saya belajar caranya meningkatkan penjualan.
Keren sekali nih. Waduh, Mas Faiz, coba deh kasih dulu masukan untuk anak-anak muda mungkin Gen Z atau juga yang sudah berusia tapi tetap jiwa muda dan bisa merintis dari nol seperti Mas Faiz. Coba Mas Faiz kasih masukan dulu nih. Mungkin saya belajar dari kegagalan saya gitu kan. Kalau orang tahunya itu adalah keberhasilan, tapi justru dari kegagalan saya ini belajar bahwasanya setiap bisnis sekecil apapun, teman-teman jual kacang goreng saja, itu ada untungnya. Kacang goreng dijual 1.000, mungkin untungnya ada 200 rupiah. Tetapi ketika teman-teman bisa mengelola keuangan, poinnya di situ, mengelola keuangan dengan baik dan benar, dan dia akan bertumbuh bisnisnya. Tetapi ketika teman-teman produknya bagus, ya kan, tempatnya oke, ya kan, viral, tapi cara mengelola keuangannya tidak bisa, sama dengan bohong. Setuju. Nah, itu paling penting. Nah, saya pun juga merasakan seperti itu. Hancur kita, ya kan, sempat lokasi dilelang, ya kan, terus juga hutang menumpuk dan sebagainya. Karena apa? Kita nggak bisa ngelola keuangan dengan baik. Akhirnya ya, oh ternyata kesalahanku itu. Oke. Gitu. Jadi yang paling utama salah satunya adalah mengelola keuangan ya. Teman-teman harus belajar itu. Misalnya teman-teman pegawai yang pengen punya usaha, gitu kan, pastikan usaha itu usaha yang tidak mengganggu sekali di teman-teman jadi seorang pegawai. Misalnya bikin kos-kosan dan sebagainya itu. Terus juga mau buka usaha kecil-kecilan, yang penting bisa dipisahkan betul-betul itu uangnya. Iya itu. Ya kan? Kadang Uang, omsetnya udah kepake ke yang lain. Uang pribadi sama uang bisnis. Uang bisnisnya itu diputar terus gitu kan. Jangan sampai ternyata ini berkurang, kita ambilkan dari uang pribadi lagi. Kita mengiranya oh masih itu ada sama untungnya gitu. Ternyata kan tidak. Nah itu teman-teman banyak yang nggak disiplin di situ. Makanya tidak bertumbuh gitu. Tapi ketika teman-teman bertumbuh itu akan merasakan oh ternyata enak gitu. Nah di sisi lain juga setelah kita bertumbuh ya kita harus imbangi dengan gaya hidup yang sesuai dengan pertumbuhannya bisnis kita gitu. Jangan sampai bertumbuhnya baru di angka 2, ini gaya hidupnya di angka 5. Lifestyle-nya udah gitu. Melebihi dari omset. Inilah mulai terjadi ini. Mulai ada masalah di ketimpangan di situ. Kita bisnisnya di angka 5, gaya hidupnya di 3, 2. Oh ini enak ini. Ini enak asik ini. Tapi memang harus sabar gitu kan. Tapi kalau tidak sabar ya, dulu saya orang yang tidak sabar gitu kan. Makanya jangan seperti itu. Iya, jadi belajar dari pengalaman. Ini ya. Lebih baik kita membeli pengalamannya orang daripada kita yang melakukannya. Lebih mahal. Iya, lebih mahal itu. Kosnya bayar harganya lebih mahal. Makanya kalau teman-teman di luar sana yang punya bisnis, kalau ada misalnya seminar, workshop terkait kewirausahaan, bisnis, itu ikut gitu kan. Betul. Wah, keren sekali nih. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz. Saya kasih tahu ya, saya udah banyak ngobrol dengan beberapa orang ya. Kalau pengusaha ngomongnya kayak gini, itu tuh dia tulus tuh mengajarkan biasanya. Iya loh, karena memang yang paling penting itu untuk pengaturan keuangan itu. Kalau misalnya omsetnya udah dapat itu terus dipakai buat lifestyle, akhirnya usahanya jadi tidak bisa diputar ya Mas Faiz. Iya, betul sekali. Akhirnya apa? Kalau sudah tidak bisa diputar, dia akan berpikirnya nggak rasional. Dia pasti bisa cari lagi uang dari luar. Akhirnya kan dia ada beban pastinya. Beban untuk apa? Mengembalikan. Bagaimana caranya dia bayar hutangnya dan sebagainya. Tapi kalau sabar, jual kacang goreng hari ini jual kacang goreng 10, naik lagi 20, naik lagi 100, naik lagi ini jadinya kacang Garuda kan besar. Iya, betul. Kan gitu. Kacang juga jualannya. Tapi udah national brand. Oke deh. Nah, Mas Faiz, kita setiap episode nih selalu ada games time ya. Nah, nanti Mas Faiz akan memilih ada 5 games ya. Dari games itu dipilih acak. Kemudian nanti Mas Faiz akan memainkan games yang Mas Faiz pilih. Oke, ready ya Mas Faiz? Ready, siap. Oke, kita masuk ke games time. Kali ini dengan Mas Faiz, kira-kira Mas Faiz akan memilih games yang mana ya seru-seruan kita hari ini? Silakan Mas Faiz diobok-obok. Oke. Ini. Jawab cepat. Jadi apa yang dijawab? Ada pertanyaan, Mas Faiz harus jawab kurang dari 5 detik ya.
Oke, siap-siap ya. Siap-siap. Mas Faiz, jawab cepat. Pilih menjadi selebgram atau bisnismen? Businessman. Kenapa tuh? Karena otomatis kalau jadi bisnismen bisa di selebgram gitu kan. Kayak Mas Faiz sekarang. Nah, ini masalahnya, ada masalah lagi. Apa tuh masalahnya? Pernah saya buka open endorse, tidak ada yang mau endorse. Kenapa tuh? Ini jadi malu saya kan. Ya nggak tahu kan, followerku juga banyak. Banyak, tapi nggak ada yang mau 30 ribu endorse. lebih. Nah, sedangkan ada yang followersnya 14 ribu, 15 ribu, mereka dapat endorsement di mana-mana. Nah, sedangkan saya 30 ribu, sekarang udah 39, nggak ada yang mau endorse saya. Endorse. Red card-nya udah benar belum Mas Faiz? Nah, makanya mungkin kayaknya orang takut ya. Soalnya mau endorse nanti bayar berapa ya Mas Faiz, bingung. Tapi pernah ya. Jadi waktu memang kita lagi bisnisnya lagi drop gitu kan, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, Nggak ada yang masuk, nggak ada yang mau. nggak ada yang berani. Nggak, sebenarnya bukan nggak mau, nggak berani. Bingung mau bayar berapa, apalagi usahanya masih lebih kecil dari usahanya Mas Faiz kan. Akhirnya setelah itu saya tutup close. Kalau ada yang orang tanya, Mas endorse, tapi kan ada biasa Mas berapa endorse? Mohon maaf Kak, silakan kiriman produknya, ini saya bantu review. Baik sekali. Tapi kan hanya untuk misalnya di story kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalau saya sering sih keliling-keliling, maksudnya ke review ke bisnisnya orang gitu, biasa. Cuman mereka, saya nggak mau ditahu gitu kan. Ya saya beli seperti biasa apa semua. Akhirnya saya posting, akhirnya mereka bilang terima kasih Mas Faiz. Oh gitu, ya ampun, mulia Iya. sekali ya. Tapi kalau mau di-endorse mau juga. Aduh, oke Mas Faiz. Yes, oke. Pertanyaan berikutnya ya. Ya. Jawab cepat. Mas Faiz sebenarnya suka menjadi interviewer yang bertanya atau suka ditanya? Yang bertanya. Yang bertanya ya, karena saya lihat Mas Faiz ini beberapa menjadi host juga nih. Lebih suka bertanya ya daripada ditanya. Iya, jadi kan memang ini pengalaman ya. Maksudnya, jadi waktu SMA itu kita pernah magang di salah satu radio dulu. SMA-nya di mana Mas? Di Pati. Sorry. Oh di Pati ya. Di radio dulu itu radio pop. Oke. Radio pop kalau di Jawa itu terkenal sekali. Salah satu alumninya adalah kayak Nava Urban, integran radio pop juga. Oke. Kayak gitu. Dan sampai sekarang kita hubungan baik dengan teman-teman di Jawa juga. Kalau kita pulang ya kita masih ngobrol-ngobrol. Dulu belajarnya di situ. Makanya bisa sempat kita di radio. Waktu SMA. Jadi pantes. lumayan lah, adalah uang membeli sabun waktu itu. Iya. Sebagai anak muda lumayan ya namanya uang jajan ya gitu. Mas Faiz. Suka akhirnya ya sudah itu bisa dipakai toh. Suka bicara apa semua, bicara dengan orang juga kita asik gitu kan. Kita menghargai orang saat bicara juga bisa. Betul. Jadi tahu cara mewawancarai orang juga, karena ternyata Mas Faiz pernah di broadcasting, pernah di radio. Nah, itu banyak yang belum tahu juga pasti itu Mas. Banyak yang dibuka nih Mas Faiz, kita tos minum dulu ya, walaupun ini air putih. Siap. Tapi kita enjoy ngobrolnya. Nah kita kan waktu saya masih di Polda kan, saya beberapa kali jadi hostnya di Humas, podcastnya Polda. Oh gitu. Iya. Kalau saya lihat di platform yang satu Soal sih, Palu, ya, soal oke. Palu. Oke deh, keren sih cara interviewernya, kelihatan juga Mas Faiz ini memang kayaknya bisa di semua bidang deh. Mas Faiz ini jangan diambil semua dong Mas Faiz. Sisakan buat kita. Mohon maaf. Oke, berikutnya ya Mas Faiz. Yes. Mas Faiz nih, pilih ini agak-agak ini ya, ini pertanyaannya. Mas Faiz pilih kaya tidak dicintai atau kismin dicintai? Kismin dicintai aja. Oh gitu. Kenapa coba? Kalau dicintai apa ya? Enggak lah, maunya juga tetap ya, kaya kan. Iya, dicintai. tapi ini harus milih, Tapi kalau milih ini kismin tapi dicintai. Kismin Lebih enak dicintai. itu. Kenapa Iya. tuh Mas? Karena lebih mudah kita mengembalikan kembali ke misalnya dari belum ada ke ada gitu kan. Kalau kita dicintai lebih banyak orang. Nah, setuju sih. Daripada kita kaya tapi orang nggak suka sama kita, Dibenci. apa gitu kan. Kan banyak juga. Banyak Mas, makanya Iya. nih pertanyaannya nih relate sebenarnya.
Banyak, oke. Berikutnya Mas. Nah, kalau Mas Faiz nih ya, Yes. namanya juga ya pertanyaan-pertanyaan games Yeah. ya Mas Faiz, punya kekuatan super. Yes. Mas Faiz milih bisa menghilang atau bisa terbang? Bisa terbang. Nah, kenapa tuh milih bisa terbang? Kalau menghilang ini banyak yang terjadi. Banyak orang yang mungkin punya masalah, dia menghilang, tapi dia Betul. tidak terbang. Kalau terbang, dia akan menjadi helikopter view. Setelah dia jadi helikopter view, dia akan melihat situasi. Ketika sudah aman, dia akan pelan-pelan dia akan turun lagi. Kayak gitu. Tapi kalau menghilang ya sudah hilang. Betul. Gitu. Setuju ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Ini definisinya lebih memilih high fly daripada pergi begitu saja ya. Ini keren nih, keren. Mas Faiz, pertanyaan terakhir. Jawab cepat. Mending banyak duit tapi tidak bisa tidur nyenyak atau sedikit uang tapi bisa tidur nyenyak? Sedikit uang tidur nyenyak. Kenapa tuh? Pada dasarnya kan ya kita kan untuk ngecas energi kan waktu tidur gitu kan. Betul. Setelah itu kita bisa berkontribusi lagi besoknya. Kita bisa beraktivitas lagi daripada kita nggak bisa tidur nyenyak. Iya. Nah, Setuju gitu. sih. Kalau udah tidur nyenyak, besoknya bisa cari duit lagi. Betul. Bisa kerja lagi, bisa bermanfaat lagi. Betul. Gitu. Waduh, itu dia pertanyaan jawab cepat kita gamesnya. Tepuk tangan sekali lagi. Ada pertanyaan dari kru tambahan yang penasaran? Cukup? Oke deh. Oke, Mas Faiz, terima kasih banyak Yes, sudah makasih hadir di The Moral Experience ya, The Moral Experience ini, dan kita harap Mas Faiz bisa selalu semakin sukses, Oke. terbang melambung tinggi, dan Amin. jangan lupa kita ya. Mas Faiz, thank you sekali lagi. Oke, terima dan kasih banyak. iya, semua penonton setia The Moral Experience, kita akan menutup program kita segmen kali ini, dan semoga menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Saya Tisa masih undur diri. Bye.